Dengar Buku Official mempersembahkan Aku Tersentuh Cinta, karya Arif Rahman Lubis. Diterbitkan oleh Teladan Publishing, Gading Regensi Soekarno-Hatta, Bandung. Dibacakan oleh Faris Olis. Selamat mendengarkan. Sahabat, setelah membaca 5 hal tentang memantaskan diri di atas, saatnya dirimu putuskan bahwa kamu akan memantaskan diri sekarang. Sekarang, bukan besok, bukan pula lusa. Sekarang, kamu tidak akan menunda. Karena bisa jadi kesempatan tidak akan datang lagi. Hari inilah kamu akan memulai memantaskan diri. Kamu akan meluruskan niat dan memperbaiki ibadah. Kamu akan memperdalam persahabatan dengan sahabat-sahabat solih. Kamu akan mempelajari ilmu, banyak membaca buku. Alhamdulillah, membaca buku ini pun salah satu buktimu semangat memantaskan diri. Banyak mendengar kajian, belajar dari ustadz-ustazah atau senior yang sudah menikah lebih dulu. Kamu juga akan mengikuti kelompok liko dan mengaji agar membuatmu memiliki kelompok belajar agama bersama yang saling menyemangati, menasihati. Kamu akan memantaskan mental. Kamu akan berusaha mempelajari dan menguatkan hati bahwa ada perbedaan antara lelaki sebagai suami dan wanita sebagai istri. Kamu juga akan berusaha menyadari bahwa pernikahan itu bukan hanya perihal cinta dan kebahagiaan, namun juga komitmen bertahan dalam badai ujian. Kamu pun akan berusaha terus melapangkan hati dan memahami bahwa pasanganmu kelak sangat mungkin memiliki banyak kekurangan, seperti kamu sendiri yang punya banyak kekurangan. Kamu akan berusaha dan bekerja sebaik mungkin. Kamu akan berusaha mandiri, mulai menabung, mulai merencanakan dan mengatur keuangan dengan baik. Kamu pun akan belajar untuk menyalurkan sebagian harta yang Allah anugerahkan untuk memberi hadiah kepada orang tua, membantu teman, memberi sedekah, menyekolahkan anak yatim, membantu modal pada duafa, membuatkan sarana penyaluran air bersih, menyediakan peralatan ibadah, menyediakan Al-Quran, dan buku untuk perpustakaan. Dan tak lupa, kamu akan menjaga anugerah tubuh yang sehat dari Allah. Kamu akan menjaga makanan dan minuman yang masuk ke tubuhmu. Kamu akan menjaga kebersihan diri dan lingkunganmu. Kamu akan berolahraga secara teratur agar tubuhmu sehat dan bugar. Sahabat, kuatkanlah tekad dalam hati. Hari ini kamu akan mulai memantaskan diri. Jangan ditunda. Ibnu Athaillah berkata, menunda beramal saleh guna menantikan kesempatan yang lebih luang termasuk tanda kebodohan diri. Hanya untuk Allah semata. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu
dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, "Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?" Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berfirman, "Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Ikhlas. Ingatlah bahwa manusia senantiasa merugi kecuali memiliki ilmu, dan manusia yang berilmu senantiasa merugi kecuali beramal dengan ilmunya, dan manusia yang beramal senantiasa merugi kecuali dia yang ikhlas dalam amalnya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku, karena niat selalu berubah-ubah." Sahabat, pastikan kita tidak salah niat dalam usaha memantaskan diri ini. Perbaiki terus niat kita. Amal apapun yang dilakukan bukan untuk meraih keridhaan Allah, maka amal itu akan sia-sia. Ada pemuda yang memantaskan diri, belajar ilmu agama, rutin sholat berjamaah, bahkan selalu subuh berjamaah di masjid. Namun, memantaskan dirinya itu bukan untuk meraih ridho Allah, hanya sekadar ingin membuat kagum akhwat yang disukai. Di akhir kisahnya, sang akhwat dilamar pria lain. Sangat sedihlah dirinya. Ada pemudi yang sangat bersemangat memperbaiki diri. Mulai ucapannya agar tidak berkata keji dan sia-sia. Dia pun belajar berjilbab syar'i, antusias memperbaiki tilawahnya. Tetapi proses memperbaiki dirinya hanya untuk membuat suka seorang ikhwan yang mencuri hatinya. Sementara ridho Allah bukan menjadi tujuannya. Sayang sekali, di akhir cerita sang ikhwan memilih melamar wanita lain. Remuklah hatinya. Maka ikhlaskan hati dalam memantaskan diri karena Allah, untuk meraih keridhaan Allah, bukan karena cinta pada makhluknya. Kita tidak bisa menentukan jodoh kita. Kalau kita memantaskan diri karena seseorang yang kita sukai, maka bisa jadi orang tersebut bukan jodoh kita, dan hati kita menjadi terluka. Pahala amal perbaikan diri pun dikhawatirkan lenyap sia-sia. Namun, jika kita memantaskan diri karena Allah semata, maka Allah akan bantu kita dalam proses perbaikan diri kita. Bukan hanya itu, Allah pun akan pilihkan pasangan yang terbaik untuk kita, yang selama ini sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun pula memantaskan dirinya untuk Allah semata, yang akan menjadi pasangan terbaik untuk berjuang meraih keridhaan Allah di dunia, insya Allah,
di akhirat bersama di surganya. Bab 4. Meraih restu orang tua. Perbaiki bakti. Berapa jam dalam sehari kamu luangkan waktu untuk kedua orang tua? Istighfarlah. Kita seolah-olah menjadi manusia paling sibuk jika dihadapkan pada permintaan orang tua untuk menemaninya. Padahal dulu ketika kecil, ibu kita hampir sepanjang hari bersama kita, merawat, memandikan, menyuapi, menemani bermain, membantu belajar, menjawab pertanyaan penuh ingin tahu kita. Ayah, beliau pun hampir sepanjang waktunya mencari nafkah demi memenuhi segala kebutuhan kita. Bukan itu saja, bahkan malam hari di saat mereka harusnya bisa nyaman terlelap, kadangkala mereka rela terjaga hanya karena menemani kita yang sedang sakit, mengambilkan air, atau menemani buang air. Namun sekarang, kenapa kita menjadi sok sibuk di hadapan mereka? Berapa uang yang kamu sisihkan setiap bulan untuk kedua orang tua? Istighfarlah. Kalau untuk keperluan dirimu kamu bisa menghabiskan berjuta-juta setiap bulannya, namun untuk memberikan hadiah senilai beberapa ratus ribu kamu berat memberikannya. Kalau untuk sahabat-sahabatmu kamu terkadang mentraktirnya, pernahkah kamu mentraktir orang tua untuk makan ke restoran enak yang mereka suka? Padahal, dulu ketika kamu masih kecil sampai remaja, hampir semua pengeluaran mereka untuk makananmu, pakaianmu, obat-obatanmu, pulsamu, dan tentunya pendidikanmu. Berapa kali sehari kamu mendoakan kedua orang tua? Istighfarlah. Kalau untuk gundah hatimu, kamu selalu berdoa. Jika untuk hajat hidupmu, termasuk urusan jodohmu, kamu senantiasa meminta kepadanya. Sering pulakah kamu mendoakan kedua orang tua? Kenapa bisa tiba-tiba di masa menjelang dewasa ini, kamu terlalu fokus pada diri sendiri dan sering lupa mendoakan beliau berdua? Marilah bertanya kepada hati, siapakah di dunia ini yang paling banyak mendoakan kita? Siapakah di dunia ini yang dalam tahajudnya, setiap selesai sholat 5 waktunya, setiap selesai sholat duhanya, tak pernah lupa mendoakan kita? Bahkan sejak kita hanya berupa janin, sampai sekarang kita mulai beranjak dewasa, senantiasa kita didoakan. Jawaban pasti sama, ibu dan ayahlah pelakunya. Maka, memohon ampunlah kita kepada Allah. Istighfarlah. Astaghfirullah. 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 Berjanjilah mulai hari ini untuk serius memperbaiki bakti kita kepada kedua orang tua. Belajarlah kita dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau merupakan manusia mulia yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Di suatu malam yang dingin, di tengah lelapnya tidur, tiba-tiba ibunda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membangunkan beliau untuk mengambilkan air minum. Beliau pun segera mengambilkan air dan bergegas membawa air minum kepada ibunya. Ternyata sang ibu sudah ketiduran. Dan apa yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Beliau berdiri di dekat ibunya sambil memegang wadah berisi air tersebut sampai pagi. Belajarlah kita kepada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Beliau ternyata tidak pernah makan bersama dengan ibunya. Saat ditanya, "Kenapa tidak pernah makan bersama dengan ibumu?" Beliau menjawab, "Aku takut
kalau tanganku mengambil makanan yang sudah dilirik oleh ibuku, sehingga aku berarti mendurhakainya. Belajarlah kita kepada Kahmas bin Al-Hasan At-Tamimi saat melihat kalajengking masuk ke dalam liang di rumahnya. Beliau lantas memasukkan tangannya untuk menangkap kalajengking itu. Tangannya tersengat kalajengking. Saat ditanya, "Kenapa?" Jawabnya, "Aku khawatir kalau kalajengking itu keluar dari liangnya lalu menyengat ibuku." Belajar pulalah kita kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, yang membeli sebatang pohon kurma seharga 1000 dirham, lalu memotong dan mengambil jamarnya, bagian batang kurma yang berwarna putih yang berada di jantung pohon kurma. Jamar itu beliau suguhkan kepada ibunya. Saat ditanya, jawabnya, "Karena ibuku meminta jamar pohon kurma, dan tidaklah ibuku meminta sesuatu kepadaku yang bisa kuberikan, pasti kuberikan." Allahu Akbar. Betapa jauh bakti kita. Sahabatku, setelah membaca bagian ini, maukah kamu berjanji untuk memperbaiki bakti kepada kedua orang tua? Uwais Al-Qarni, pemuda luar biasa. Sahabat, mari siapkan hati untuk menyimak sosok luar biasa ini. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan sahabatnya yang mulia untuk minta didoakan oleh Uwais. Dan perintah ini sudah disampaikan oleh beliau jauh-jauh hari. Dari Usair bin Jabir, ia berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir?" Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, "Benar, engkau adalah Uwais bin Amir?" Uwais menjawab, "Iya, benar." Umar bertanya lagi, "Benar, engkau dari Murad, dari Qarn?" Uwais menjawab, "Iya." Umar radhiyallahu an bertanya lagi, "Benar, engkau dahulu memiliki penyakit kulit, lantas sembuh kecuali sebesar 1 dirham?" Uwais menjawab, "Iya." Umar bertanya lagi, "Benar, engkau punya seorang ibu?" Uwais menjawab, "Iya." Umar berkata, "Aku sendiri pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang seseorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qarn. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya kecuali bagian 1 dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti padanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya." Umar radhiyallahu an pun berkata, "Mintalah pada Allah untuk mengampuniku." Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan pada Allah. Umar pun bertanya pada Uwais, "Engkau hendak kemana?" Uwais menjawab, "Ke Kufah." Umar pun mengatakan pada Uwais, "Bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu?" Uwais menjawab, "Aku lebih suka menjadi orang yang lemah, miskin."
Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.